Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat hebat pembelajar channel Coach Prim dimanapun berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik hari ini. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Video kali ini adalah lanjutan dari sebelumnya tentang seni komunikasi yang berpengaruh. Untuk memahami video ini, silahkan tonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Nah, jenis komunikasi ada dua, komunikasi sadar dan bawah sadar. Jika Anda ingin memiliki kemampuan komunikasi yang berpengaruh, kuasai skill komunikasi bawah sadar. Gestur memiliki peran paling penting dalam sebuah komunikasi sebesar 55%, sementara kata-kata hanya berpengaruh 7%. Intonasi, suara, artikulasi, tempo, dan sebagainya yang non-verbal hanya berpengaruh sebesar 38%. Penting sekali punya kepekaan yang tinggi dalam menjalin komunikasi dengan kawan bicara dan juga lingkungan sekitar kita. Sensory acuity menegaskan pentingnya kepekaan indrawi dalam berkomunikasi dengan memperhatikan reaksi non-verbal yang muncul dari kawan bicara. Sensory acuity adalah sebuah proses yang kita gunakan untuk melihat, mendengar, dan merasakan signal nonverbal secara sadar dan efektif. Luangkan setidaknya 15 menit untuk melihat, mendengar, dan merasakan diri sendiri lebih dalam. Untuk selanjutnya, kita akan mampu melihat sinyal nonverbal diri sendiri, maka kita akan mudah menangkap sinyal nonverbal dari orang lain. Setelah kita aware dengan diri sendiri, kita akan aware dengan pikiran bawah sadar orang lain. Kita akan mudah menangkap signal dari mereka. Nah, indera manusia menerima, mengolah informasi itu melalui 3 hal, yaitu visual, auditory, dan kinestesis. Ada juga olfaktori dan gustatory. Namun, olfaktori dan gustatory itu jarang sekali ditemui, maka dari itu kita akan fokus membahas pada 3 hal saja, yaitu V, A, dan K. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, V adalah visual. Ini adalah tipe manusia yang dominan menerima informasi dari indera penglihatannya. Ciri-ciri orang bertipe visual adalah sebagai berikut. Ketika dia bicara, dia sering menggunakan kata-kata contohnya kelihatannya, dari sudut pandang saya, nampaknya, dan sebagainya. Orang ini cepat belajar dari gambar, diagram, grafik, tabel, berbicara dengan kecepatan yang lumayan cepat, rapi, teratur, dan sering menjaga penampilannya. Beberapa predikat utama visual misalnya, saya dapat membayangkan. Nampaknya hal ini sulit untuk dilakukan. Dapatkah Anda menggambarkannya dengan lebih jelas lagi? Nah, gambar berikut menyajikan predikat visual yang dapat para pembelajar hebat lihat. Dan di gambar berikutnya, berikut adalah contoh visual dalam kalimat. Semoga pembelajar hebat bisa semakin memahami dan mengerti apa itu tipe visual. 2. A. Auditory. Ini adalah tipe manusia yang dominan menerima informasi dari indera pendengarannya. Sering menggunakan kata-kata kedengarannya, dengar-dengar, bunyinya, dan sebagainya. Cara berbicaranya lebih mendayu, contohnya seperti Syahrini. Alhamdulillah ya, gitu ya. Nah, penggunaan bahasa tubuh tipe ini cenderung hemat. Beberapa predikat utama auditory, hal ini kedengarannya cukup bagus, ini menyuarakan pendapat baru, saya sudah pernah mendengarkan hal ini, sering membicarakan ini, dan sebagainya. Nah, gambar berikut menyajikan predikat-predikat utama yang sering dibicarakan oleh teman-teman auditory. Para pembelajar hebat bisa lihat di sini predikat utamanya, dan pada gambar selanjutnya
teman-teman bisa melihat ini adalah contoh-contoh auditory di dalam kalimat. Semoga para pembelajar hebat semakin mudah memahami apa itu tipe auditory. 3. K adalah kinestesis, yang artinya rasa yang lebih kompleks ya. Kinestesis adalah tipe yang sangat terasa, dominan mengandalkan perasaannya untuk melakukan berbagai hal. Kinestesis belajar melalui gerak, emosi, sentuhan, bicaranya dalam. Kalau bicara biasanya menggunakan suara perut, penggunaan bahasa tubuhnya optimal. Contoh kalimat dari orang-orang kinestesis, saya dapat merasakan manfaat di balik ini. Hal ini cukup mengusik kegiatan saya. Saya sangat nyaman sekali membahas. Saya begitu tersentuh dan sebagainya. Pada gambar berikut merupakan contoh-contoh predikat-predikat utama yang sering diucapkan oleh teman-teman kinestesis. Silahkan diperhatikan baik-baik. Rasakan perbedaannya dengan tipe-tipe yang lain. Dan gambar berikutnya, ini adalah contoh-contoh kinestesis di dalam kalimat. Oke, semoga para pembelajar hebat semakin mudah mengenal apa itu tipe kinestesis. Sambil tadi saya jelaskan tipe V, A, dan K, sambil teman-teman semua mengenali dirinya sendiri. Dengan mengenali diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk mengenali orang lain. Sebagai seorang public speaker, jika Anda menginginkan melakukan komunikasi yang berpengaruh, penting bagi Anda untuk memahami gaya belajar dan cara audiens Anda memperoleh informasi. Gaya belajar dan menerima informasi yang umum seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu visual, auditory, dan kinestesis. Maka dalam sebuah sesi bicara Anda, pastikan Anda menjangkau semua audiens dengan tipe VAK tadi. Perhatikan gaya slide presentasi Anda untuk teman-teman visual. Pastikan suara Anda dan nyaman didengarkan oleh teman-teman auditory. Dan Anda perlu memberikan contoh dan gerak memperagakan sesuatu ke teman-teman kinestesis. Saya kasih contoh bagaimana teman-teman visual menangkap informasi. Teman-teman visual ketika menangkap informasi, dia perlu melihat bendanya. Contoh ini remote AC. Cukup dilihat bendanya, orang visual melihat tampilannya, bentuknya, dan sebagainya. Kemudian orang-orang auditory cukup mendengarkan kisah mengenai remote AC ini fungsinya apa, terbuat dari apa, dan sebagainya. Namun orang kinestesis perlu untuk memegang remote ini, kemudian mungkin dia gerak-gerakan, mungkin dia putar-putar dan sebagainya, dia guncang-guncangkan dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat perbedaan antara ketiga tipe ini di dalam memperoleh dan mengolah sebuah informasi. Nah, seorang public speaker untuk menguasai panggung, kuasai dan jangkau semua tipe audiens Anda. Gambar berikut memberikan contoh bagaimana kita menyesuaikan komunikasi kita dengan preferensi dari kawan bicara kita. Contohnya misalnya Anda seorang auditory, ketemu dengan prospek atau kawan bicara atau bos Anda atau anak buah Anda siapapun yang tipenya visual misalnya, segera sesuaikan pola bahasa dan gaya bahasa Anda dengan tipe visual. Karena kalau tidak, Anda tidak akan mungkin bisa mempengaruhi mereka. Gambar ini memberikan contoh bagaimana sebuah komunikasi di mana kita cepat-cepat menyesuaikan gaya bahasa dengan kawan bicara. Silakan teman-teman simak. Semakin banyak teman-teman berlatih, skill komunikasi, terutama dalam komunikasi bawah sadarnya akan semakin bertumbuh. Terus semangat untuk latihan ya. Yuk sekarang latihan. Perhatikan gambar berikut ini. Salah satu cara membaca tipikal orang yang Anda temui, apakah dia V, A, atau K, adalah dengan membaca pola matanya. Ada dua nih, constructed dan remember. Constructed artinya apa yang akan dia lakukan. Remember ketika dia mengakses apa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Dalam NLP, ini disebut eye accessing cues. Artinya pola gerakan mata ini dilakukan secara bawah sadar pada saat orang mengakses informasi tertentu di pikirannya.
Maksudnya secara bawah sadar adalah proses ini berjalan secara alami tanpa disadari dan berjalan dengan sendirinya atau otomatis tanpa dibuat-buat. Mata naik ke pojok kiri atas bagi seorang visual adalah menunjukkan bahwa seorang visual sedang mengingat gambaran yang pernah ia lihat sebelumnya. Misalnya mengingat tempat yang pernah ia kunjungi, wajah seseorang yang dulu pernah berpengaruh besar dalam hidupnya, apa yang dia lakukan kemarin dan sebagainya. Mata naik ke pojok kanan atas atau visual constructed menunjukkan bahwa orang ini sedang membuat gambaran yang belum pernah ia alami sebelumnya. Membayangkan masa depan. Coba tanyakan pada seseorang yang Anda temui tentang cita-citanya, angan-angannya dan sebagainya. Kalau dia ngaksesnya ke kanan atas, dia adalah tipikal visual. Atau mungkin Anda tanyakan apa sih warna spray waktu zaman dia TK dulu. Kalau dia tipe visual, dia akan mengakses remember ke kiri atas ketika dia mengingat sesuatu dan sebagainya. Mata ke samping kiri, auditory remember. Lirikan mata seperti ini menunjukkan bahwa seorang auditory sedang mengingat-ingat suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Misalnya kata-kata terindah yang pernah diucapkan oleh orang yang spesial di masa lalunya, lagu yang pernah ia dengar dari band favoritnya, dan sebagainya. Kalau mata ke samping kanan, yang disebut dengan auditory constructed, itu artinya bahwa orang auditory ini sedang membuat suatu suara-suara tertentu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Coba dengarkan seandainya lagu favorit Anda dinyanyikan oleh teman dekat Anda. Nah, kalau mata turun ke pojok kiri bawah, itu artinya sedang berdialog atau self-talk dengan diri sendiri. Ini biasanya adalah para auditory digital. Ini menunjukkan bahwa seorang auditory digital sedang berdialog dengan dirinya sendiri, baik untuk tindakan sesuatu maupun mengajukan pertanyaan di dalam diri. Nah, kalau mata turun ke pojok kanan bawah, itu adalah contoh kinestesis, merasakan pengalaman. Ya, maka orang akan mengakses gerakan mata seperti ini. Misalnya bagaimana perasaanmu ketika liburan bulan kemarin dan sebagainya. Ditanya itu, kalau dia lihat ke kanan bawah, berarti itu adalah para kinestesis. Jadi teman-teman perhatikan pola gerak matanya. Gambar sebelumnya sudah menunjukkan bahwa kalau orang visual akan cenderung remember ke kiri atas, kinestesis ke kiri bawah, seorang auditory ke kiri samping. Kalau remember, visual adalah ke kanan atas, para auditory ke samping kanan, dan para kinestesis akan mengakses ke kanan bawah. Sering-sering latihan, Anda akan semakin peka. Latih eye execute Anda sendiri sebelum mengamati pola yang dimiliki oleh orang lain ataupun kawan bicara Anda. Dengan menanyakan, dengan menggunakan preferensi-preferensi yang sesuai dengan tipe masing-masing orang, ini akan sangat bermanfaat untuk memahami konsep pola gerak mata mereka, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat ketika akan melakukan building rapport, membangun keakraban dengan orang lain. Nah, yang perlu menjadi catatan bagi teman-teman adalah mengenai pola gerak mata tadi. Kalau seandainya untuk orang kidal, mereka akan melakukannya ke arah yang berlawanan. Jadi misalkan kalau seorang visual kidal ditanya mengenai sesuatu hal yang pernah dia lakukan di masa lalu, justru matanya akan mengakses kebalikannya. Makanya teman-teman penting untuk mengetahui kondisi dari kawan bicaranya itu seperti apa. Mengamati pola gerak mata ini juga sangat penting dan bermanfaat untuk mendeteksi atau melihat ini orang lagi bohong atau tidak. Ketika Anda akan melakukan sebuah pertemuan bisnis, negosiasi, apapun dan sebagainya, ini akan sangat bermanfaat untuk menilai orang-orang terutama yang baru yang Anda kenali. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Berlatih mengenai pola gerak mata di dalam komunikasi NLP ini seru banget. Dan kalau memang seandainya teman-teman tertarik untuk mempelajari secara lebih dalam, silakan masuk ke program premium saya. Baik, para pembelajar hebat semua, demikianlah yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu pada sesi sharing yang lain. Terus semangat berlatih, raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.